71 Injakan ganas teratai putih. Yunna menerima surat undangan yang sangat didambakan itu pada sore hari. Pada saat yang sama, dia menerima telepon peringatan dari Li Dongqiang. Dia terdengar marah ketika dia mengangkat teleponnya. Yunna, dasar jalang. Apa kau tahu siapa yang sudah kau ganggu? Kau membuatku dalam masalah besar. Dia bingung. Kakak Qiang, apa maksudmu? Adikmu mungkin masih muda dan tidak berbahaya, tetapi dia mendapat dukungan dari seseorang yang berkuasa. Aku tidak sempat menyentuhnya, tetapi aku hampir kehilangan lenganku. Pada akhirnya, aku masuk daftar hitam oleh orang paling berkuasa di ibu kota dan hampir kehilangan nyawaku. Dia tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Kakak Qiang, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Ia mendidih dan berseru, biar ku jelaskan lagi, adikmu punya pria kuat yang mendukungnya. Mengenai identitas pria kuat ini, bukan untuk orang rendahan sepertimu yang mengetahuinya. Dia bingung tetapi segera tersenyum. Saudara Qiang, apakah Anda bercanda? Adik saya biasa saja dan rendahan dengan anak yang tidak diakui. Semoga beruntung menemukan pria berkuasa yang menginginkannya. Memikirkan Yun Cixi saja sudah membuatnya jijik. Dia hanya seorang pelacur, kakak Qiang pasti bercanda. Jangan meremehkan adikmu. Dia adalah tipe yang pasti disukai oleh para bos kaya. Omong-omong, kamu berutang padaku 200.000 yuan beserta bunganya. Kembalikan uang itu kepadaku dalam waktu 2 hari, atau aku akan mencarimu di tempatmu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memutuskan panggilannya. Saudara Qiang, tidak. Dia berdiri terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama. Malam harinya, Yun Cixi membawa Yuyu ke rumah Yun. Dia melangkah melewati pintu dan melewati adik angkatnya. Ketika Yunna melihatnya, amarah membuncah dalam dirinya dan dia mendorongnya dengan keras. Yun Cixi hampir terjatuh. Dengan tangan terkepal, dia berbalik dan menatap tajam ke arah adik angkatnya, tidak repot-repot menutupi rasa jijiknya. Yunna pun menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan bertanya, tidak bisakah kau lihat kemana kau pergi, jalang? Mendadak, pukul. Yun Cixi menamparkan wajahnya dengan keras. Yunna tercengang karena berani memukulnya. Dengan geram dia membentak, beraninya kau memukulku. Yun Cixi melangkah maju, menatapnya dengan wajah tenang dan kalem. Kau benar-benar anjing, kau benar-benar pantas ditampar. Yunna tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Wanita yang dulunya pengecut ini sekarang terang-terangan menentangnya. Dasar jalang, apa kau memberontak karena ayahku tidak ada? Yah, apakah kau manusia pada awalnya? Yun Cixi membalas dengan mendengus mengejek. Yunna tidak dapat menahan amarahnya lagi dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk membalas tamparan itu. Dasar jalang sialan, aku akan membunuhmu. Suara pukulan keras pun terdengar. Yun Cixi berhasil menghindar tepat waktu, sehingga tidak melukai dirinya. Dia lalu tertawa dingin, mencengkeram kerah baju Yunna, mendorongnya ke dinding, dan menamparkan wajahnya dengan keras sekali lagi. Dia membalas tamparan itu 10 kali lipat. 72 rasa jijik yang sangat. Dia membalas tamparan itu 10 kali lipat. Yunna tidak siap menerima tamparan keras yang datang dengan cepat dan keras di satu sisi wajahnya. Namun, Yun Cixi tidak mau melepaskannya. Dia menamparkan sisi wajah lainnya. Dia adalah tipe orang yang kompulsif yang mencari keseimbangan dalam pekerjaannya. Dengan telapak tangannya dan kelima jarinya menempel erat dan sama rata di kedua pipi Yunna, wajah cantik wanita itu nyaris hancur. Yunna sangat marah. Dia bangga dengan wajahnya yang cantik dan merawatnya dengan baik, jadi dia benar-benar ingin mencekik wanita jalang ini karena hampir merusaknya. Dia berhadapan dengan Yun Cixi dan keduanya terlibat perkelahian. Dia menjerit saat Yun Cixi memegang pergelangan tangannya dan memutarnya. Karena marah, dia menjambak rambut Yun Cixi. Apa yang kalian berdua lakukan? Sebuah suara gugup terdengar dari ambang pintu. Yun Yecheng berdiri di pintu depan dan melihat kekacauan di lorong. Wajahnya memerah karena marah. Hentikan, kalian berdua. Apa kalian berdua memberontak? Ayah. Melihat ayahnya, Yun Cixi segera menyembunyikan ekspresi dingin di wajahnya dan mengerang kesakitan. Yunna terlalu berlebihan. Dia berpura-pura menangis terseduh-seduh. Yunna terdiam. Betapapun menderitanya perasaannya di masa lalu, Yun Cixi tidak pernah mengeluh kepada ayahnya. Namun saat ini, dia berpose sebagai pihak yang tidak bersalah. Yunna marah.
Wajahnya masih lecet karena tamparan itu. Siapa pelaku sebenarnya di sini? Yun Sishi tampak lemah, tak berdaya, dan sangat menyayat hati. Dia patah hati dan menatap Yunna. Li Qin mendengar keributan itu dan datang untuk menyelidiki. Dia melihat bekas bengkak di wajah putrinya. Ma, perempuan jalang ini sudah memukulku dan masih berani memanggilku dengan sebutan yang tidak senonoh. Dasar jalang. Li Qin geram. Dia menunjuk Yuyu dan Yun Sishi dengan jari tengahnya dan berteriak, keluarga Yun tidak menerima kalian bajingan. Kalian benar-benar anak yang tidak berbakti. Yun Sishi tertawa dingin. Yuyu menghampiri Yun Sishi dan memegang tangannya. Dia menoleh menatap Li Qin sambil tersenyum manis dan menawan. Bibi, tenang saja, aku akan menjaga ibu. Bibi tidak perlu khawatir tentang kami. Bibi seharusnya menggunakan uangmu untuk mempercantik diri. Li Qin menutupi wajahnya karena malu. Dulu dia cantik, tetapi setelah melahirkan Yunna, wajahnya dipenuhi striae. Karena dia sekarang sudah setengah baya, penampilannya tidak bisa lagi kembali muda, tidak peduli berapa banyak kosmetik yang dia pakai. Dia menggertakkan giginya karena marah saat kata-kata berbisa anak laki-laki itu mengenai titik lemahnya. Dia mungkin masih muda dan terlihat polos dan imut, tetapi dia memiliki lidah yang sangat tajam. Kamu, dia tercekat karena marah. Yuyu menatap ibunya dan menarik lengan bajunya. Ia bertanya dengan suara malaikat, Ibu, tahukah ibu apa yang terjadi saat ibu Jijik bertemu dengan Nona Jijik? Dia bertanya dengan geli, apa yang terjadi? Yuyu melirik pasangan ibu dan anak itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, sangat menjijikkan. Li Qin tahu bahwa anak itu menggunakan lelucon ini untuk mengejeknya. Marah, dia menyerang ke depan dan ingin menamparnya, tetapi Yun Sishi menangkap pergelangan tangannya. Wanita tidak berbakti, beraninya kau memukul putriku. Apa kau akan memukulku lagi? Ye Cheng, lihat, wajah Yunna bengkak karena tamparan jalang ini. Sebelum Ye Cheng sempat menjawab, Yun Sishi tampak marah dan berkata, iya. Aku menamparkan putrimu karena dia bersalah. Dia berjudi, memakai narkoba, dan berutang. Aku kehilangan pekerjaan karena dia. Kemarin, dia hampir membuatku kehilangan. Dia berhenti dengan marah dan tidak melanjutkan lebih jauh. Kau boleh memanggilku dengan sebutan yang tidak pantas dan melakukan apapun yang kau suka padaku, tapi aku bukanlah seorang gadis pelayan murahan yang bisa kau perintah atau kau perlakukan seperti itu. Aku punya harga diri. Aku bukan budakmu, katanya dengan penuh kesabaran. Kamu, Li Qin kehilangan kata-kata. 1. Ini adalah plesetan kata, rumah, dalam bahasa Mandarin, yang berarti, sangat jijik. 73 tidak menyerah lagi. Kamu, Li Qin kehilangan kata-kata. Itulah kata-kata yang pernah diucapkan Li Qin kepada Yun Sishi. Dia tidak menyangka Yun Sishi akan mengingatnya. Dulu Yun Sishi terlihat lemah dan tak berdaya, tapi sekarang dia berbeda. Satu persatu, dia akan melakukan kepada mereka apa yang mereka lakukan kepadanya. Li Qin mencengkeram lengannya dan hendak berbicara kasar ketika Yun Sishi menatapnya tajam dan memerintahkan dengan dingin, lepaskan tanganmu dariku. Ada nada meremehkan yang tak dapat diganggu-gugat dalam suaranya. Li Qin marah dengan pembangkangannya. Apakah aku masih ibumu? Yun Sishi mencibir namun tersenyum manis sebelum menjawab, kamu tidak pernah menerimaku sebagai putrimu sejak awal, jadi mengapa kamu bertanya padaku apakah aku menganggapmu sebagai ibuku sekarang? Li Qin tidak dapat menahan kekesalannya. Baguslah ibu kandungmu meninggalkanmu, atau anak harammu akan mempermalukannya sampai mati. Yun Sishi melotot tajam ke arahnya. Lebih baik kau khawatirkan putrimu. Minta dia untuk menceritakan masalah apa yang dialaminya di luar sana. Yunna menghasut, Papa, lihat dia. Dia mencoba menjebakku. Yun Sishi, dasar jalang. Kaulah yang mempermalukan keluarga Yun karena memiliki anak haram. Orang-orang akan menertawakan kita jika mereka mengetahuinya. Beraninya kau menuduhku menggunakan narkoba, apa kau punya bukti? Yunna selalu menjadi penjahat kecil bagi Yun Sishi sejak kecil. Bersama Li Qin, dia sering menindas dan mempermainkannya. Dia sering berbohong dan menimbulkan perselisihan antara ayahnya dan Yun Sishi. Pa, kamu percaya padaku atau dia? Tanya Yun Sishi tegas, bertekad untuk tidak menyerah kali ini. Pa, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu harus percaya padaku. Aku putri kandungmu. Diam. Yun Ye Cheng tidak dapat menahan rasa malunya.
Dia sangat percaya pada Yun Cixi karena dia melihat bagaimana dia menderita dalam diam selama ini. Dia tidak tahan melihat betapa menderitanya Cixi saat dia tidak ada. Li Qin, keadaanmu semakin buruk. Cixi masih anak-anak, bagaimana mungkin kau bisa begitu kejam padanya? Apakah kau masih punya hati nurani? Yun Na juga menundukkan kepalanya karena malu dan berdiri diam di sudut. Dia tahu dia bersalah seperti yang dituduhkan. Hebat, berjudi dan memakai narkoba, sungguh memalukan. Tidak, bukan begitu, Pak, dengarkan aku bisa menjelaskannya. Wajah Yun Na dipenuhi air mata. Diam kau, anak tak berbakti. Yun Yecheng menamparnya dengan marah. Malam itu, dia menghajar Yun Na habis-habisan di hadapan Li Qin. Ikat pinggang itu meninggalkan bekas luka pahit di punggungnya. Ketika Yun Cixi meninggalkan rumah Yun, dia masih bisa mendengar ratapan Yun Na saat dia dipaksa berlutut di luar lorong. Yun Na tidak pernah mengalami perlakuan kasar seperti itu sejak dia masih kecil. Dia benar-benar membenciku sekarang. Namun, hukuman seberat itu tidak ada artinya bagi Yun Cixi. Li Qin dan Yun Na telah menyiksanya berkali-kali di masa lalu. Semua itu masih terukir dalam ingatannya. Ditusuk, dicolek, ditampar, rambut dirobek. Apa yang dialami Yun Na saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua penderitaannya. 74 bertemu dengan Little Yi Chen. Yuyu menyilangkan lengannya dan merajuk saat mereka naik taksi pulang. Yun Cixi melihat wajah cemberut putranya dan mencubit kedua pipinya yang kemerahan. Yuyu, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Dia mendengus. Ibu, mereka menindasmu. Aku tidak suka mereka. Aku tidak suka nenek. Dia tahu bahwa Yuyu tidak tega melihatnya menderita. Meskipun anak ini tampak lembut dan manis di hadapannya, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa anak ini berbeda dari anak-anak lainnya. Selain menjadi anak yang cerdas, masa kecilnya yang keras membuatnya memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Ia adalah anak yang penurut dan pengertian serta tidak mudah mengamuk. Dia membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang. Aku adalah orang yang paling bahagia hanya dengan Yuyu, jadi jangan pedulikan mereka. Tangan mungilnya terangkat dan menangkup wajah ibunya. Jangan marah lagi, Bu. Kalau ada yang berani bikin ibu marah lagi, ibu akan menghukumnya. Dia tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Anak yang baik, Yuyu. Cintaku padamu tidak sia-sia. Yuyu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Asalkan ibu bahagia, aku bersedia melakukan apa saja. Matanya kemudian berkilat penuh kebencian. Ibu, Yuyu benar-benar bisa melindungimu. Begitu mereka sampai di rumah, manajer menelepon dan memerintahkannya untuk menghadiri sebuah acara di Crown Hotel. Dia bergegas ke sana. Hotel itu megah dan mewah. Awalnya ia bermaksud untuk tidur siang di rumah, tetapi ia disuruh bersiap-siap karena artis yang berada di bawah asuhannya akan menghadiri pesta makan malam. Saat dia berjalan di karpet merah menuju ruang dansa, dia melihat bayangan yang dikenalnya. Di ujung lorong, seorang anak berusia 5 hingga 6 tahun ditemani beberapa pelayan. Dia tampak persis seperti Yuyu. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi saat dia diam-diam mengikuti mereka. Langkah kakinya ringan saat menapaki karpet mahal itu. Seolah merasakan sesuatu, bocah lelaki berpenampilan cerdas itu berbalik dan menabrak Yun Cixi. Dia menatapnya dengan bingung dan jantungnya berdebar kencang. Kamu, mahkota gagaknya bersinar gelap dan lembut di bawah lampu hias bergaya retro. Kulitnya cerah, pipi kemerahan, hidung mancung, dan bibir merah merona. Lekuk wajah mungilnya yang anggun mengisyaratkan keturunan Eropa, tetapi ia tetap mempertahankan pesona orientalnya. Dia memiliki sepasang mata ekspresif yang dibingkai oleh bulu mata hitam panjang yang melengkung seperti sayap. Matanya indah dan menawan, berkilau bagai berlian. Namun, bola mata yang cemerlang itu kini memiliki sedikit kesan acuh tak acuh. Dia mungkin masih muda, tetapi temperamennya yang seperti kaisar terlihat jelas. Konturnya yang tajam dan jelas persis seperti milik Yuyu. Satu-satunya perbedaan antara kedua wajah itu adalah bahwa yang satu tampak terpisah dan kesepian, sementara yang lain hangat dan lembut. Anak ini, mungkinkah dia? 75 ini anaknya. Anak ini, mungkinkah dia? Dia tercengang dengan tebakannya. 6 tahun lalu, dia melahirkan sepasang bayi kembar prematur, tetapi perawat mengira Yuyu lahir mati ketika dia gagal mendeteksi napasnya yang lemah.
Jadi, laki-laki itu hanya membawa pergi saudara kembarnya yang sehat lainnya, yaitu sang kakak. Yun Yecheng kemudian menghapus semua jejak Yuyu dengan bantuan teman direktur rumah sakitnya. Dia beruntung bisa menjaga Yuyu. Namun, sebagai seorang ibu, dia tidak bisa melupakan keberadaan anak lainnya. Selama 6 tahun terakhir, dia akan memikirkan anak yang belum pernah dia temui itu dan menggambar profilnya dalam benaknya. Anak itu mungkin mirip Yuyu dalam beberapa hal, pikirnya. Dia akan memiliki mata seperti Yuyu, hidung mancung, dan wajah yang sangat cantik. Meskipun begitu, dia tidak menyangka si kembar akan tampak persis sama. Dia menatap anak laki-laki kecil di hadapannya dengan tatapan kosong dan air mata mengalir di matanya. Dia tidak menyangka akan melihat anak ini lagi di masa hidupnya. Tampaknya ada ikatan antara ibu dan anak itu. Mu Yichen memiliki temperamen seperti Muyaze, dia tidak suka menerima tatapan tajam dari orang asing. Kendati demikian, melihat wanita yang tampak tidak berbahaya itu menangis menyebabkan hatinya melunak. "Kau, siapa kau?" tanyanya hati-hati sambil menatapnya penuh tanya. Suaranya terdengar seperti Yuyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Mu Yichen mundur dengan waspada, tanpa sadar dia tidak ingin Yun Sishi mendekatinya. Para pelayan segera berdiri melindunginya dan menghentikan Yun Sishi agar tidak maju. "Siapa kamu? Kamu tidak diizinkan mendekati tuan muda kami." "Aku," dia membuka mulut untuk bicara tetapi kehilangan kata-kata. "Benar, siapakah aku di matanya? Apakah aku boleh mengakui anak ini sejak awal?" Daging dan darahnya berdiri di depan matanya, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Itu menyakitkan dan ironis. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku bukan wanita jahat. Aku tidak akan menyakitimu." Mu Yichen langsung terpikat oleh senyum lembutnya. Ia belum pernah melihat senyum yang begitu ramah. Ayahnya jarang tersenyum padanya. Meskipun ibunya sering tersenyum, senyumnya rumit dan dingin. Adapun senyum orang asing ini, senyumnya penuh dengan cinta keibuan, yang pertama kali ia alami dalam hidupnya. Dia kewalahan dengan begitu banyak pikiran. Tetap saja, dia orang asing, jadi dia tidak ingin terlihat terlalu ramah. "Kau terus menatapku. Aku tidak suka itu." Ia memperingatkannya. Ia tidak terdengar kasar dan menjauh seperti biasanya, sebaliknya, nadanya terdengar tenang dan tanpa emosi. Dia tersenyum, tetapi sebelum dia bisa menjawab, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. "Siapa yang berdiri di sana?" Dia terkejut dan berbalik dan melihat seorang wanita anggun dengan tatapan tajam di belakangnya. Wanita itu menjadi waspada saat melihat wajahnya. Yun Sishi. Mu Wanru tercengang. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Setelah lebih dari 1 dekade, gadis yang tampak lemah yang ada dalam ingatannya telah tumbuh menjadi wanita yang cantik dan menawan. Waktu tampaknya tidak membuatnya menua. 76 dia tidak memiliki hak asuh. Mu Wanru tercengang. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Setelah lebih dari 1 dekade, gadis yang tampak lemah yang ada dalam ingatannya telah tumbuh menjadi wanita yang cantik dan menawan. Waktu tampaknya tidak membuatnya menua. Meski tanpa riasan, dia tetap terlihat sangat cantik. Penampilannya yang awet muda seperti anak SMA. Yun Sishi menatap wanita itu dan merenung. Dia merasa wajahnya yang berdandan tebal tampak cukup familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak ingat di mana dia pernah melihat wanita itu sebelumnya, namun dia merasa wanita itu sangat familiar. Tatapan Mu Wanru bagaikan belati. Dia sangat marah. Seberapa kecilkah ibu kota ini? Orang yang paling tidak ingin dia lihat harus muncul di hadapannya sekarang. Saat dia mendengar kabar Muyaze mencari Yun Sishi, dia telah berusaha mencari cara untuk menghilangkan duri dalam dagingnya. Sungguh kebetulan yang ironis hari ini. Bibirnya yang merah mengerucut-mengerucut saat dia berkata dengan nada merendahkan, "Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di hotel ini? Sudahkah kamu bertanya ke resepsionis? Apa profesi dan identitasmu? Lihat gaunmu yang lusuh, apakah kamu diizinkan masuk ke hotel bergengsi ini?" Saya asisten artis dari Huanyu Entertainment." "Artis yang mana? Siapa namanya?" Mu Wanru tidak memperhatikan. Dia hanya ingin menyingkirkan wanita ini secepat mungkin dan mencegahnya berinteraksi dengan Little Yichen. "Ibu," Mu Yichen memanggil dengan tenang dari belakang.
Yun Sishi tanpa sadar menoleh ke belakang bahkan saat ia sadar bahwa bukan dirinya yang dipanggil, Mama, oleh anak itu. Mu Wanru mendorongnya ke samping dan berjalan ke arah Little Yi Chen. Wajahnya yang dingin berubah menjadi kehangatan keibuan. Ya, sayang, ada apa? Melihat pemandangan ini, Yun Sishi tiba-tiba teringat bahwa wanita sombong ini adalah orang yang menamparnya di villa 6 tahun lalu, tunangan pria itu. Dia tidak subur, jadi mereka harus menggunakan ibu pengganti untuk meneruskan warisan keluarga. Adegan itu masih segar dan jelas dalam ingatannya. Dia ingat betapa merendahkannya wanita ini, ingat bagaimana dia memandangnya seolah dia seorang pengemis. Aku ngantuk. Aku mau pulang, jawabnya singkat. Mu Wanru tersenyum dan berkata, baiklah. Bibi Gui akan mengantarmu pulang. Bibi Gui bergegas menghampiri dan memegang tangan Little Yi Chen. Sambil mengikuti Bibi Gui menyusuri lorong, dia menatap Yun Sishi lama-lama dengan bibir mengerucut. Yun Sishi ditinggal sendirian di lorong bersama Mu Wanru. Saat dia dengan penuh kerinduan melihat Little Yi Chen dibawa pergi, Mu Wanru yang sombong tiba-tiba menghalangi pandangannya. Nona Yun, kita bertemu lagi. Petik 2 titik titik titik. Apa kabar? Dia mundur perlahan. Aura wanita itu terlalu menusuk sehingga dia secara naluriah ingin menjaga jarak darinya. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir, Nona Yun? Mu Wanru bertanya dengan dingin. Kesopanannya yang acuh tak acuh terdengar aneh bagi Yun Sishi. Apakah kamu masih mengingatku? Aku adalah nona muda dari keluargamu. Dia melangkah lebih dekat sambil berbicara, Nona Yun sepertinya telah melupakan klausul dalam kontrak. Tuduhan itu bersifat bermusuhan dan menakutkan. Klausul terakhir dalam kontrak menyatakan bahwa Yun Sishi tidak memiliki hak asuh atas anak tersebut, Mu Yi Chen. Wajah Yun Sishi berubah pucat saat dia menjawab dengan penuh pertimbangan, saya tidak melupakan setiap klausul dalam kontrak itu. Nyonya Mu, jangan khawatir, saya tidak akan muncul dalam kehidupan putra Anda. 77 duri dalam daging. Wajahnya berubah pucat saat dia menjawab dengan penuh pertimbangan, saya tidak melupakan setiap klausul dalam kontrak itu. Nyonya Mu, jangan khawatir, saya tidak akan muncul dalam kehidupan putra Anda. Benarkah? Maksudmu begitu? Ya, jawabnya dengan bibir terkatup rapat, jantungnya berdebar kencang karena sakit. Mu Wanru tersenyum sinis. Kuharap kau tidak melupakan apa yang telah kau katakan hari ini dan tidak melakukan apapun yang dapat melanggar kontrak. Jika aku tahu kau mencoba menyusup ke dalam kehidupan kita lagi, aku akan memastikan kau menyesalinya. Dia memberinya peringatan. Saat mendekatinya, Mu Wanru melihat bekas ciuman di lehernya. Tadi malam, saat Mu Yaze tidak kembali ke rumah, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dalam rekaman keamanan hotel, dia melihatnya memasuki sebuah suite. Ia meninggalkan kamar dengan setelan jas yang rapi di pagi hari, sementara seorang gadis bergaun mengikuti asistennya keluar kamar di sore hari. Wajahnya tidak terlihat, tetapi bentuk dan tingginya sangat cocok dengan wanita di hadapannya. Saat melihat bekas yang mencurigakan di lehernya, pikiran Mu Wanru dipenuhi dengan begitu banyak kemungkinan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, urat-urat di dahinya terlihat jelas. Pelacur, dia mengangkat tangannya untuk menamparnya. Di belakangnya, sebuah suara kecil berkata lembut. Ibu, aku sudah menunggumu. Yi Chen kecil muncul entah dari mana saat Mu Wanru hendak menamparkan wajah Yun Sishi. Dia berhenti. Panik, Mu Wanru berbalik dan bertanya dengan lembut, Yi Chen, bukankah aku meminta Bibi Gui untuk mengantarmu pulang? Apakah ibu tidak berencana untuk ikut kita makan malam? Yi Chen kecil tampak aneh karena satu dan lain alasan, seolah-olah dia mencoba melindungi Yun Sishi. Ketika dia dengan tenang melanjutkan, ayah bilang dia akan pulang untuk makan malam ini. Mu Wanru mendengar ini dan tidak membuang waktu lagi pada Yun Sishi. Dia akan mempunyai kesempatan untuk membuktikan fakta tentang kejadian tadi malam. Adapun Yun Sishi, dia tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan segera membuatnya menghilang dari ibu kota. Dia akan mencabut duri ini dari dagingnya untuk selamanya. Karena itu, setelah memberinya tatapan meremehkan, Mu Wanru menggendong Little Yi Chen di tangannya dan pergi. Yun Sishi kebingungan sejenak. Namanya Yi Chen, iya, dia diliputi emosi. Sungguh menyakitkan melihat darah dagingnya memanggil orang lain dengan sebutan ibu, tetapi dia masih ingat klausul kontrak dari 6 tahun lalu. Setelah melahirkan anak itu, dia akan menjadi orang asing baginya.
Itu kejam tapi perlu. Dia tidak berdaya melawan keluargamu yang kaya dan berkuasa. Dia tidak layak menjadi ibu dari anak itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya sebelum bergegas menuju pesta makan malam. Di sepanjang jalan, sebuah Bentley panjang diparkir di persimpangan. Bentley ini merupakan edisi terbatas. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa pemilik mobil ini adalah orang yang sangat kaya. Sofa kulit asli berwarna hitam dan karpet Saxon menghiasi interior mobil. Di sampingnya, lemari anggur kecil memajang anggur dan vodka mahal, tampak mewah dan cerah di bawah lampu. Yun Tianyu duduk santai di sofa, dengan gelas mahal berisi minuman bersoda bergelembung di tangannya. 78 Kecurigaan Yuyu. Duduk di sampingnya tidak lain adalah Li Hanlin, agen Dewan Lexi Holdings. Li Hanlin adalah pria yang tampak cerdas dengan ciri-ciri yang khas. Namun, dia tidak terlihat terlalu baik hari ini. Hal ini terjadi karena kehadiran seorang anak berusia 6 hingga 7 tahun di sampingnya. Anak laki-laki ini mungkin kecil, tetapi dia sangat dewasa untuk usianya. Tatapannya menjadi lebih aneh saat tertuju pada Yuyu. Tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar dia mengira bahwa pemegang saham paling misterius di Dewan Direksi Lexi Holdings ternyata adalah seorang anak kecil. Awalnya dia menolak mempercayai fakta ini. Bagaimana mungkin, saat berusia 6 atau 7 tahun, ia bermain lumpur? Apa yang salah dengan anak-anak zaman sekarang? Apakah ini akibat mutasi genetik? Anak kecil ini, yang tampaknya baru saja disapih dari susu ibunya beberapa tahun yang lalu, sudah menghasilkan jutaan. Lexi Holdings, yang sebelumnya berkantor pusat di suatu tempat di Eropa, berada di ambang kebangkrutan ketika dibeli oleh Hurricane Group setahun yang lalu. Dalam waktu singkat, perusahaan ini bangkit menjadi pabrik mainan impian berstandar internasional. Mainan apapun yang dirilis Lexi Holdings akan menjadi tren di seluruh dunia. Memiliki mainan dari Lexi Holdings akan membuat anak manapun bangga. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa mainan unik ini berasal dari cetak biru seorang anak laki-laki berusia 6 hingga 7 tahun. Bagaimanapun, siapakah yang mengira bahwa pemegang saham terbesar Lexi Holdings adalah seorang anak kecil yang belum menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanaknya? Terlalu fantastis hingga sulit dipercaya. Namun, itu adalah kebenaran. Pemegang saham ini selalu misterius dan sulit dipahami, tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa setelah Lexi Holdings dibeli oleh Hurricane Group, pemegang saham ini diberi wewenang tertinggi di perusahaan dengan 60% sahamnya. Ia juga merupakan kepala perancang program yang saat ini sedang dikembangkan oleh Lexi Holdings. Baru sekitar 2 jam yang lalu dia disuruh bertemu dengan pemegang saham misterius itu. Dia bergegas menghampiri, hanya untuk melihat seorang anak kecil yang tingginya tidak lebih dari pinggangnya. Saat Yun Tianyu mengungkapkan identitasnya kepadanya, Li Hanlin menjerit tak percaya. Baru setelah anak kecil itu mengeluarkan konverter audio, dia percaya. Jika identitas aslinya diketahui publik, Dewan Direksi akan heboh. Li Hanlin masih agak linglung dan bingung. Yuyu mengambil sedotan dan dengan senang hati menyesap kola itu. Ia menurunkan kaca jendela dan sekilas melihat sosok yang dikenalnya di sisa cahaya. Sosok itu tampak lebih dari sekadar familiar. Lebih baik dikatakan bahwa dia dan sosok itu tampak persis sama. Di ujung pandangannya ada seorang anak laki-laki seusianya. Seorang wanita menuntunnya ke arah mobil Lincoln. Anak laki-laki itu mengenakan setelan jas. Dengan fitur-fitur yang sangat cocok dengannya, satu-satunya perbedaan antara anak laki-laki itu dengan dirinya adalah sikapnya yang acuh tak acuh. Yun Tianyu terduduk lemas sambil menatap anak laki-laki itu dengan mata terbelalak dan alis berkerut. Mengapa anak laki-laki ini terlihat persis seperti dia? Mobil Lincoln melaju perlahan. Yun Tianyu segera berkata, ikuti Lincoln di depan itu. Sutradara Yun, Li Hanlin cepat-cepat mengoreksi kata-katanya dan bertanya dengan hati-hati, ada apa? Ikuti dia, perintah Yun Tianyu dengan tegas. Ya. Bentley melaju kencang dan dengan menarik gas, mampu mengimbangi Lincoln. Ia mengikutinya dari dekat. Yun Tianyu, yang duduk di kursi belakang dengan ekspresi termenung, bertanya dengan penuh tujuan, apakah sudah menemukan sesuatu mengenai orang yang aku suruh kamu selidiki beberapa hari yang lalu? Ya, semua informasinya ada di sini. Li Hanlin dengan hormat menyerahkan berkas tebal yang berisi hasil penyelidikan. Yun Tianyu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya.
Wajahnya tanpa ekspresi saat dia membalik halaman. Dia tampak semakin serius saat membaca. Mobil Lincoln melaju ke distrik perumahan orang-orang kaya di ibu kota, Simao Champagne Lake. Daerah itu memiliki beberapa villa termahal di ibu kota. Siapapun yang tinggal di sana adalah orang-orang dengan status dan kekayaan bersih yang tinggi. Rumornya, harga villa di sini sekitar 500.000 yuan per kaki persegi. Itu sangat mahal. Mobil Lincoln melaju tanpa ada yang menghalangi, sementara Bentley berhenti di gerbang. Danau Champagne Simao memiliki pengamanan ketat, jadi tidak ada orang mencurigakan yang bisa menyelinap masuk. Petugas keamanan menghentikan mobil dan Li Hanlin menurunkan kaca jendela. Saat hendak berbicara, penjaga yang duduk di dekat gerbang melihat Yun Tianyu dan mengungkapkan rasa kagum dan hormatnya. Tuan mudamu kembali. Penjaga yang tidak bisa mengenali plat mobilnya, mengira Yun Tianyu adalah tuan muda keluargamu dan tidak berani menunda. Siapa yang berani menghentikan mobil dengan tuan mudamu di dalamnya? Ada begitu banyak kecurigaan dalam diri Yun Tianyu, namun dia tetap tenang saat menyapa penjaga itu, "Paman, apa kabar?" Petugas keamanan itu terkejut dan segera menjawab, "Tuan muda, saya baik-baik saja." "Saya harap Anda juga. Silakan masuk, Tuan muda." 1. Teks aslinya adalah, ping, yang setara dengan, kaki, dalam sistem pengukuran kuno. 79 Kerinduan. Petugas keamanan itu terkejut dan segera menjawab, "Tuan muda, saya baik-baik saja." "Saya harap Anda juga. Silakan masuk, Tuan muda." Dari apa yang dapat diingatnya, tuan muda keluargamu selalu sombong dan acuh tak acuh serta tidak mau repot-repot bersikap sopan dengan seorang penjaga keamanan seperti dia. Karena itu, dia agak terkejut. Setelah petugas keamanan mengizinkan mereka masuk, Bentley itu perlahan melaju melewati pintu masuk hingga mencapai villa tempat Lincoln diparkir. Li Hanlin memerintahkan sopir untuk memarkir mobil di dekatnya. "Direktur Yun, apa yang terjadi di sini?" tanyanya hati-hati. Yun Tianyu menyuruh Li Hanlin diam dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara lebih jauh. Dia lalu menurunkan kaca jendela mobil dan mengintip keluar. Yun Tianyu melihat anak laki-laki itu, yang persis seperti dirinya, turun dari mobil dan langsung disambut oleh pelayan di pintu. Alis Yun Tianyu yang berkerut mengisyaratkan banyaknya pertanyaan yang belum terjawab dalam benaknya. Mu Wanru turun dari mobil dan melihat Mu Yaze yang lebih besar dari manusia di dekat pintu. Dia tidak mengenakan jasnya, jadi dia tidak lagi tampak seperti jenderal perusahaan. Sebaliknya, kemeja putih bersihnya melengkapi keelokan wajahnya. Malam itu sungguh suram. Lampu-lampu di tanah lapang di pelataran villa itu semuanya menyala. Ada suasana yang menghangatkan hati. Mu Yaze sedikit membungkuk dan tersenyum lembut pada Mu Yichen. Dia jarang tersenyum. Dia biasanya berwajah tegas dan acuh tak acuh. Hanya di hadapan Little Yichen dia akan menunjukkan kehangatan yang langka seperti itu. Matanya yang cekung dan berbentuk almond tampak indah dan memesona. Dengan bibirnya yang seksi dan menggoda, mustahil untuk menolaknya. Kehangatan seorang ayah bagai pelabuhan, memancarkan kedamaian batin tak terkira. Dia terbang ke Amerika Utara untuk menghadiri rapat sehari sebelumnya dan bergegas pulang segera setelah mendarat sebelumnya. Awalnya Yichen kecil kesal kepadanya karena malam itu dia belum pulang seperti yang dijanjikan. Mereka sebelumnya telah sepakat bahwa Mu Yaze akan menemaninya makan malam dan membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia telah berjanji untuk tidak membawa pulang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, namun dia telah mengingkari janjinya. Namun, pikiran suram itu sirna dari benak Little Yichen berkat perhatian hangat ayahnya. Si kecil berlari ke pelukan ayahnya, tangan mungilnya mencengkeram bahu anggun Mu Yaze seraya bergumam, "Ayah." Yun Tianyu duduk di dalam mobil dan memperhatikan keduanya dengan tatapan penuh cinta. Matanya basah hampir tak terlihat. Dia melihat Mu Yaze mengeluarkan sebuah hadiah yang dibungkus dengan indah dari belakangnya dan memberikannya kepada Little Yichen. Little Yichen membuka hadiah itu dengan penuh harap dan melihat bahwa itu adalah mobil kendali jarak jauh yang telah lama dia idam-idamkan, buku terlaris terbaru Lesi dan mainan impian banyak anak. "Wow, ini mobil pintar kendali jarak jauh TK-01 milik Lesi. Terima kasih, Ayah. Aku sangat senang." Mu Wanru perlahan berjalan mendekat dan membungkuk rendah di samping Little Yichen. Dia mencium keningnya dan menyarankan, "Sayang, ayo kita susun bersama ayah, oke?" "Ya." Mu Yaze tersenyum lembut pada putranya. "Sayang,
Apakah kamu sudah memaafkan ayah? Ya, ayah adalah yang terbaik. Aku paling mencintai ayah. Adegan mengharukan ini menyengat mata Yun Tianyu. Seorang ayah bisa memiliki kehadiran yang hangat seperti itu, ya. Mobil pintar kendali jarak jauh TK-01 dirancang dengan sangat teliti oleh Yuyu. Setelah baru saja dirilis untuk produksi, prapemesanan daring telah mencapai ribuan. Ia pernah melihat mobil kendali jarak jauh buatan lokal di mall dan memainkannya untuk bereksperimen. Ibunya mengira ia menyukai mainan itu dan bersikeras untuk membelikannya. Padahal, ia tidak menyukai mainan. Mainan dianggap kekanak-kanakan dan dia tidak lagi tertarik pada hal-hal itu. Ia hanya ingin seorang ayah berada di sisinya, dengan sabar merakit mainan dan memainkannya bersamanya. Apa yang ia dambakan tak lain hanyalah seorang teman. Tangan kecilnya mencengkeram tepi jendela saat kesendiriannya meliputi dirinya. 80 serangkaian minuman, 1. Apa yang ia dambakan tak lain hanyalah seorang teman. Tangan kecilnya mencengkeram tepi jendela saat kesepian menguasainya. Ia bahkan agak bingung. Sepanjang hidupnya, ada saat di masa lalu ketika ia berpikir bahwa ia tidak memiliki seorang ayah. Namun, saat ini, ayahnya begitu dekat dengannya. Seperti halnya Yun Sishi yang selalu membayangkan wujud anaknya yang lain, yang belum pernah ia temui sebelumnya, dalam benaknya, ini bukanlah pertama kalinya Yun Tianyu membayangkan seperti apa wujud ayahnya dalam benaknya. Dia pasti sangat tinggi dengan mata yang indah dan hidung yang mancung. Dia pasti terlihat sangat tampan dan anggun dalam balutan jas. Karena guru-guru di taman kanak-kanaknya sering memuji ketampanannya, ayahnya pasti lebih tampan lagi. Faktanya, pria itu begitu menarik, sehingga dia sendiri terpesona olehnya. Jauh di lubuk hatinya, ia pun membayangkan betapa indahnya jika ia bersama ayahnya sejak lahir. Sayang sekali, tiba-tiba, kata-kata lembut Yun Sishi terngiang di benaknya. Kau tidak akan meninggalkan ibu, kan? Ya, dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya selamanya. Dia adalah kekasihnya selamanya. Dia akan melindunginya dari semua bahaya. Bahkan jika itu adalah ayah kandungnya, dia tidak akan membiarkannya menyakitinya. Mata Yuyu tertunduk. Ia menyembunyikan kerinduan di matanya yang sempat terpancar sesaat, lalu perlahan-lahan menaikkan kaca jendela mobil. Mu Yaze menggendong Yi Chen di lengannya dan menepuk-nepuk kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, dia melihat sebuah Bentley mewah yang tidak dikenalnya dari sudut matanya. Dia mengikuti arah pandangannya dan melihat Bentley itu berangsur-angsur menjauh. Dia nampaknya mengamati profil samping seseorang yang kesepian melalui jendela mobil. Seorang anak berusia sekitar 6 tahun duduk di kursi belakang. Anak laki-laki itu berusaha untuk tetap mendongak, tetapi matanya tetap tertunduk. Dia tampak sedikit kesepian. Seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu yang penting, jantungnya berdebar kencang dan napasnya sedikit tersendat. Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata menatap kosong ke kejauhan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Tidak ada apa-apa." Mu Yaze menundukkan kepalanya. Bibirnya membentuk lengkungan di sudut, namun pikirannya berada di tempat lain. Pertemuan itu diadakan di ruang VIP. Ruang itu berkelas bergengsi. Yun Sishi baru saja mendorong pintu hingga terbuka ketika dia disambut dengan pemandangan yang meriah. Dia melihat Han Jingyi dalam pelukan seorang pria parubaya yang gemuk, bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia menepuk bahu pria itu dengan lembut dan bersikap malu-malu dengan berbicara dengan suara yang imut. Bahunya yang mulus sedikit terekspos dalam gaunnya yang seksi dan terbuka. Dia sangat menggoda. Sekelompok orang yang duduk di sekitar mereka berdua tidak mengatakan apapun tentang interaksi mereka. Mereka hanya duduk-duduk dan berbicara dengan riang, seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat pemandangan cabul seperti itu. Di dunia hiburan, adegan mesra seperti ini memang kerap terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa. Pria parubaya yang memeluk Han Jingyi adalah CEO sebuah perusahaan real estate, Yan Liangqiong. Ia sangat dihargai dan memiliki reputasi. Ia adalah investor yang mendukung karir Han Jingyi sebagai seorang aktris. Yun Sishi tidak terbiasa melihat pemandangan seperti itu, tetapi dia memaksa dirinya untuk terbiasa dan duduk di samping Han Jingyi. Namun, saat dia memasuki ruangan, suasana di ruang tunggu sedikit berubah. Han Jingyi, seorang aktris pemula yang lulus dari sekolah seni, mengetahui aturan-aturan dalam dunia hiburan dan bagaimana industri ini bekerja.
Dengan ketampanannya, ia menandatangani kontrak dengan Huanyu Entertainment. Namun, setelah debut selama setahun, ia tidak memperoleh banyak sumber daya dan tetap tidak dikenal oleh masyarakat luas. Baru-baru ini dia berhasil mendapatkan Yan Liangqiong. Pria parubaya itu tertarik pada wanita cantik, terutama seseorang seperti Han Jingyi, seorang model cantik dengan tubuh ramping dan penampilan yang manis. Dia, yang sesuai dengan seleranya, mulai menerima beberapa tawaran dari beberapa acara realitas dan membuat namanya terkenal. Selanjutnya bab 81 serangkaian minuman, 2.